Ini PWILS Bang, rame mengatakan bagian dari NU. Tapi NU sendiri tidak Bang, tidak mengakui sebagai underbow dari NU. Nah menurut Abang bagaimana tanggapan Abang? Pendek jawabannya, itulah contoh PKI gaya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai perbincangan yang kocak sekali, yaitu dari entah ini kakek-kakek ya teman-teman, yang dimana kakek-kakek ini mengatakan bahwasanya Laskar PWILS ini adalah PKI, Neo PKI gaya baru. Aduh, ini lucu sekali ya teman-teman ya, tidak memiliki bukti, asal nuduh. Padahal teman-teman ya, yang ada di Indonesia ini seperti Khabib-Khabib Pahlawi, itu leluhurnya adalah gembong-gembong PKI, seperti yaitu Musa Al-Munawar, lalu kemudian siapa lagi? DNID, dan banyak lagi teman-teman yang dari Kalimantan itu, Habib siapa itu juga adalah gembongnya PKI. Namun kenapa ini yang dituduh malah PWILS? Indonesia ini akan dikuasai oleh Khabib-Khabib Pahlawi. Apakah kita harus diam? Yaitu seperti mereka itu membelokkan sejarah, bahkan yaitu makam-makam pahlawan itu dibelokkan, dibaklawikan, bahkan yaitu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu diklaim dari golongan mereka. Dan ini adalah termasuk pembelokan sejarah. Maka harus kita bela. Indonesia harus kita bela. Agama harus kita bela. Rasulullah SAW harus kita bela. Yang dimana mereka kan mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW, tapi tidak memiliki bukti. Ternyata mereka itu bukan zuriat Nabi, tapi adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Karena apa? DNA-nya adalah DNA G. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita simak videonya. Kami saat ini Bang dibicarakan di mana-mana, dari atas sampai kalangan bawah, mengenai PWI dan LS, ya kan? PWILS ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya. Oke. Namanya ya. Nah itulah. LS-nya Laskar Sabilillah. Iyalah. Iya kan? Beliau tuh ramai hari ini menantang atau melawan dengan Ba'alwi, kaum habaib di Indonesia. Dan ini PWILS Bang, ramai mengatakan bagian dari NU. Tapi NU sendiri tidak Bang, tidak mengakui sebagai underbow dari NU. Nah menurut Abang bagaimana tanggapan Abang? Pendek jawabannya, itulah contoh PKI gaya baru. Lucu ya kakek-kakek ini ya, nggak memiliki bukti langsung saja pendek, itu adalah PKI gaya baru. Ya pakai nama Islam ini pakai gaya baru. Pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes jangan pakai nama itu. Itu PKI gaya baru, itu contohnya. Nggak ngaku, udah gampang. PKI gaya baru itu tujuannya jangan lihat siapa, tujuannya apa? Merusak Islam, adu belah umat Islam, mengadu domba Bang. Memperdomba, adu domba, pokoknya itu tujuan. Sama satu lagi mempermatainya PKI gaya baru lah, itulah di PKI. PWI udahlah paham, mau kayak PKI saya kalau guyonan. Ya, udahlah. Kira-kira PWILS siapa di belakang? Saya yang paling kelihatan di belakangnya yang mendukung ya Jokowi. Kan baru ada zaman Jokowi, zaman itu ada nggak? Tidak ada. Iya, 10 tahun itu investasi Jokowi. Udahlah Jokowi kalau PKI bagaimana dia waktu zaman dia tidak muncul, dia diemin dulu, begitu dia selesai digantikan, cara menang dia kan nggak beres juga, si rekap dimainin. Begitu Prabowo dia mulai bikin ribut supaya Prabowo digangguncang anaknya bisa naik. Plongo, bubu pelanga plongo yang lulus SMP aja kagak lulus. Lawak ini ya, si mbah-mbah ini ya, kok benci banget sama Pak Jokowi, disangkut pautkan dengan di belakangnya PWILS itu adalah Pak Jokowi. Aduh, ini mbah-mbah ini kenapa ini? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi banyak sekali ya, yaitu orang-orang yang tidak tahu Laskar PWILS ini dibentuk untuk apa, tujuannya untuk apa, langsung mereka itu mengatakan PWILS PKI. Padahal teman-teman ya, PWILS ini dibentuk yaitu untuk melawan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW, namun mereka itu tidak memiliki bukti. Dan dibentuk untuk membela yaitu nasab Wali Songo yang selama ini ingin diklaim oleh Khabib-Khabib Pahlawi. Kenyataannya memang pernah diklaim dari kalangan mereka, tapi gagal. Mereka tidak memiliki bukti secara ilmiah. Nah teman-teman, jadi saya nggak heran sama sekali ya orang-orang yang dimana mereka itu menuduh PWILS adalah PKI ataupun Neo PKI gaya baru. Seperti Bahar bin Smith, seperti Bapak Rizik Syihab, seperti Aldo, seperti Hanif Al-Athos. Mereka itu sudah ketar-ketir dengan kehadiran Laskar PWILS yang dimana selama ini FPI ini belum menemukan lawan yang sebanding. Nah dengan adanya Laskar PWILS ini dibentuk, mereka ini sudah kelabakan.
Nah, jurus utamanya adalah apa teman-teman? Yaitu menfitnah bahwasanya Laskar PWLS adalah Neo PKI. Itu gaya lama teman-teman, cara mereka itu menfitnah. Jadi mereka itu yang PKI sendiri tapi teriak PKI. Contoh ya, seperti leluhur mereka itu adalah gembong PKI. Ini saya sering sampaikannya itu seperti Musa Al-Munawar, DNID dan Habib yang lain. Itu pernah saya jelaskan di channel ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, coba mari kita simak yaitu video dari Gus Abbas Buntet. Ada jasadnya, semuanya kuburannya Habib 78. Niku masyarakat itu, masyarakat Indonesia percaya. Dibangun kuburan 78, patok nisane Habib kabeh. Iki jane Habib pinter nemen ngarang-arane. Paringe asma 78 beda-beda. Ini bin jane pinter nemen. Akhirnya poros cerek niki. Lah ini poros termasuk juga ternyata poros dulur pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak, belum dibongkar semua, di Jawa Tengah banyak, termasuk di Jawa Barat tinggi kata, bahkan di luar Jawa itu banyak. Sudah berapa tahun buat makam palsu poros dulur, ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan, ribuan makam palsu, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Berantas Pak Lawi. Jadi jenengan niki mau membela bangsa atau tidak? Sampean ki demening Indonesia apa ora? Ya, aku iku parek dari Habib Lutfi. Ya. Parek dari Habib Lutfi. Tapi kalau Habib Lutfi sudah mencidrai kebangsaan, saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak tampang etok ini jeri-jeri berok etok. Ono kayak etok apa gak dipai 5 cm itu. Berok etok semangat tang lempres sedoyo. Lah, angger ning guri to ayo ning ngarepe ta ya wis wedi. Aja kaya kowe wong Malang. Bangsa ini perlu ada yang membela. Negara ini perlu ada yang membela. Agama ini perlu ada yang membela. Rasulullah perlu dibela sekarang. Kalau kalian pengen membela Rasulullah, sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Bukan hoax. Yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia, bukan fitnah, bukan hoax. Itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya, saya balik tanya, kenapa Anda seperti itu? Bangsa At-Tamimi, bangsa bin Syu'aib, bangsa Al-Qatiri sudah berkumpul dengan saya. Arab-Arab Yaman asli. Mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Qatiri. Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi, bangsa bahasa lama. Orang anak ke Ba'alwi ngeklaim Indonesia punya Ba'alwi, Madura punya Habib, Tanah Jawa punya Habib, namanya Purwakarta punya Habib. Indonesia itu tanahnya milik ulama Tarim, ulama Habib. Sejak kapan ente mengklaim begitu? Nih sampean gak ngelawan entek wong Malang. Istananya orang Indonesia didajal-dajal, presidennya di setan-setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang PKI itu siapa? Ya. Jadi mereka itu menuduh PWLS ini adalah PKI. Padahal yang PKI ya mereka itu sendiri, teman-teman. Tapi mereka menghela. Nah, itulah ya liciknya mereka itu. Ya seperti kakek-kakek tadi ini langsung bilang PWLS ini PKI. Langsung didukung oleh Jokowi. Ini kan aneh ya, lucu ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu ya lebih baik diam gitu ya. Karena apa? Karena doktrin dari Habib Alawi ini, mereka itu sangat luar biasa ngibulnya. Bahkan seperti apa yang disampaikan oleh Gus Abbas, mereka itu mengatakan bahwasanya Kiai Ma'ruf Amin itu dibab. Nah seperti itu teman-teman ya. Mereka, saya pernah melihat kok ya ceramahnya itu di depan jamaah itu Habib siapa itu dengan lantangnya mengatakan Kiai Ma'ruf Amin adalah ba. Nah, naudzubillah teman-teman. Jadi mereka itu bukan cucu Rasulullah SAW. Ceramahnya kita bisa pastikan teman-teman sangat jauh sekali yaitu karakter Rasulullah SAW. Berbicaranya marah-marah, lalu kemudian mencaci maki, menghina sesama kaum muslimin. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tapi yang anehnya ya, kok masih ada ya para mukibin ini yang mengikutinya. Aneh sekali. Padahal Rasulullah SAW itu orangnya lembut.
Kalaupun beliau ini tegas, tapi nggak sampai mencaci maki seperti itu. Apalagi bicara kotor. Berbeda dengan Habib Ba'lawi, teman-teman. Mau salah, mau benar ya, pasti dianggap mukibin benar. Padahal apa yang disampaikan oleh Habib Ba'lawi ini adalah sungguh-sungguh berbahaya. Belum itu saja, teman-teman. Kuburan-kuburan palsu, semua dibelokkan. Apakah kita diam? Ya kita harus bangkit. Ya minimal kita counter pembicaraannya itu. Minimal kita lawan dengan tuduhan-tuduhannya itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jangan mau kita itu diberbudak oleh Habib Ba'lawi. Kasihan kan ya, generasi kita yang akan datang nanti yang tidak tahu sejarah dibelokkan oleh Habib Ba'lawi. Yang ada malah kita itu tinggal di Indonesia ini malah menjadi budak-budaknya mereka. Mereka yang akan menjadi majikan. Nah, itulah ya, mereka itu ingin menguasai Indonesia ini. Seperti yang ada di Palestina. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.